Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya demokan tutorial cara operasionalkan aplikasi untuk showroom ya, showroom motor kendaraan jual beli. Oke, yang pertama di sini kita daftarkan daftar nama pemasok atau nama supplier yang kita beli untuk stok kendaraannya atau motornya ke daftar supplier. Nah, baru kita tekan tambah. Nah, supplier ini yang pertama misalkan dari Budi ya. Nah, seperti ini. Oke, baru kita simpan. Kita exit. Nah, sekarang tahap yang kedua, kita ke daftar stock master. Nah, di sini kita daftarkan produk kendaraannya ya. Jadi di sini kita tekan tambah. Nah, setelah itu di kolom kode barang ini, bisa diisi nomor plat nomornya ya, plat nomor di kendaraannya itu. Misalkan plat nomornya BK 001 misalkan seperti ini ya. Contoh aja, enter. Tekan OK. Nah, baru kita masukkan Honda Scoopy misalkan. Honda Scoopy merah tahun berapa gitu ya. Tahun berapa misalkan seperti itu. Nah, kalau ini saya contohkan Honda Scoopy aja, Honda Scoopy merah, tapi kalau mau ditambahkan tahun kendaraannya itu boleh diisi di kolom nama ini. Oke, kita lanjut. Jenisnya berarti motor ya, motor. Oke, satuannya berarti unit ya, unit. Oke, setelah itu arahkan kursornya ke kolom kode pemasok, pilih yang Budi. Setelah itu arahkan lagi kursornya ke kiri di kolom harga beli ini. Nah, misalkan Honda Scoopy ini kita beli ke pemasok dengan harga 12 juta misalkan. Enter. Nah, lalu kita jual kendaraan Scoopy ini dengan harga 15 juta misalkan. Enter. Oke, baru kita simpan. Nah, ini contoh daftar item yang saya masukkan. Misalkan mau menambah lagi, tekan tambah. Nah, kita lanjut lagi, kita isi nomor plat kendaraan berikutnya, misalkan BK 002 misalkan gini ya. Enter. Oke, kita masukkan namanya misalkan Yamaha NMAX ini ya, contoh aja. Oke, Yamaha NMAX hitam. Oke, sudah. Setelah itu kita jenisnya itu berarti motor tadi, motor. Satuannya unit. Setelah itu arahkan kursornya ke kolom kode pemasok, pilih yang Budi. Arahkan lagi kursornya ke kolom harga modal. Nah, harga modal misalkan kita beli ke pemasok senilai 19 juta misalkan. Lalu kita jual ke konsumen misalkan harganya 25 juta. Enter. Nah, baru kita simpan ya. Nah, seperti itu tutorialnya. Kalau sudah selesai semua diinput daftar produknya, baru kita exit. Oke, setelah kita daftarkan produk kendaraannya yang sudah kita daftarkan ke daftar stock master ini, baru setelah itu kita input jumlah persediaan atau stok barang kendaraannya ya. Kita inputnya ke sini ke warna merah. Nah, setelah itu kita arahkan kursornya ke kanan. Oke, kita pilih atas nama Budi pemasoknya. Setelah itu arahkan lagi ke kiri. Nah, isi kuantitasnya 1 ya. Isi 1 ini, kalau ini isi 1 ini karena tadi kita isinya itu kodenya per kode plat kendaraan ya. Tidak mungkin kode plat kendaraan itu ada yang sama ya semua. Jadi kode plat
kendaraan itu masing-masing kendaraannya gitu ya. Isi satu berarti satu unit. C, kita masukkan misalkan Honda Scoopy, pilih barangnya, keluar, enter. Nah seperti ini. Setelah itu kita isi lagi, tekan isi lagi satu ya. Nah satu. C, kita masukkan Yamaha NMAX, pilih barangnya, pilih kendaraannya, keluar, enter. Oke, totalnya 31 juta ya. Oke, sudah. Kalau misalkan pembelian ini dibeli dengan tunai, tekan tombol F6, tapi kalau dibayarkan kredit, tekan tombol F7. Ini saya contohkan misalkan pembayarannya langsung tunai ya, pembeliannya ke pemasok F6 berarti. Oke, sudah terbayarkan. Nah, ini bukti pembayarannya. Ini kalau mau disimpan silahkan di print ya. Kalau mau di print silahkan di print, tapi kalau mau di skip silahkan tekan close preview. Oke, sudah, kita tutup. Kita cek misalkan laporannya ke menu laporan buku besar, laporan hutang dalam kurung untuk mencek laporan rincian pembelian ke pemasok. Oke, kita klik data pemasok, pilih atas nama Budi. Oke, Budi, keluar. Oke, baru kita setting tanggalnya, mau dilihat tanggal berapa selama bulan Mei ya, per bulannya. Oke, kita klik yang Mei, baru preview. Nah, ini barang kendaraan yang kita beli ke supplier atau pemasok Budi. Oke, kita close. Oke, selanjutnya kita lakukan transaksi penjualan ke konsumen ya. Misalkan transaksi penjualan ini customer atau pembelinya itu mau beli kendaraan tapi dibayarkan pakai kredit ya, atau jatuh tempo atau angsuran ya. Oke, cara inputnya itu kita daftarkan dulu nama si calon pembeli ini atau calon customer ini ke sini ya, ke daftar anggota. Nah, baru kita tekan tambah. Nah, kita masukkan nama si pembeli ini, misalkan Irfan misalkan. Oke, sudah. Alamatnya silakan diisi, opsional silakan diisi. Nomor telepon opsional silakan diisi. Jadi yang diisi itu nama sama yang ini ya, batas penjualan kredit ini wajib diisi ya. Batas penjualan kredit ini untuk limit penjualan si calon pembeli. Misalkan dia beli kendaraan 20 juta, kita kasih limitnya berapa misalkan ya, supaya nanti pada saat dia ngambil barang lagi tidak terblok atau tidak ada notifikasi limitnya habis ya. Jadi kita kasih limitnya itu supaya leluasa. Contoh aja misalkan 100 juta misalkan. Nah seperti ini ya, enter. Sorry, saya ulang, 100 juta misalkan. Oke, jadi batas limitnya ini wajib diisi. Oke, kita simpan. Oke, kita exit. Nah, setelah itu cara transaksinya itu kita ke sini ke warna hijau, map hijau. Nah, di kolom kode pembeli ini tekan tombol C. Nah, kita masukkan Irfan. Enter, kita pilih, keluar, enter. Nah, ini atas nama Irfan muncul ya. Oke, setelah itu jumlahnya 1. Kodenya ini kita tekan tombol C. Nah, kita masukkan misalkan Yamaha ya. Nah, Yamaha NMAX, pilih barangnya atau sesuai dengan kode plat nomornya. Kita keluar, enter. Nah, seperti ini 25 juta ya. Jadi ini dibayarkan kredit. Oke, kita tekan tombol F7. Nah, F7. Oke, sudah dibayarkan kredit. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, setelah itu kita cek ke menu laporan buku besar, laporan piutang, cari data pembeli atas nama Irfan, keluar oke.
tanggal pembeliannya misalkan yang ini ya. Oke, kita Mei preview. Oke, sudah. Ternyata Irfan ini dia sudah DP ya, DP 5 juta. Kita inputnya itu ke sini, ke close, selesai. Cara input DP-nya ke sini, ke pembayaran piutang. Nah, tekan tambah, cari data customer atas nama Irfan, kita ketik. Oke, pilih keluar oke. Setelah itu kita kasih DP ya, DP keterangannya. Enter, kita masukkan misalkan DP-nya 5 juta. Enter. Simpan. Oke, kita oke. Exit baru kita. Nah, ini tekan oke, nggak apa-apa, tekan oke aja. Nah, kita cek ke menu laporan, laporan buku besar, laporan piutang dalam kurung untuk mencek rincian per customernya. Oke, kita cari data pembeli, Irfan, keluar oke, tanggalnya. Oke, kita klik Mei, preview. Oke, 5 juta DP sudah masuk dan bulan berikutnya atau harian atau mingguan, nah, kita lakukan angsurannya tetap di sini ya, pembayaran piutang, tekan tambah, cari data customer, pilih Irfan. Oke, pilih keluar oke, kita kasih keterangannya angsur ya. Angsur 1 misalnya, atau cicil 1 boleh juga. Nah, cicil 1, enter, kita masukkan misalkan nyicilnya dia misalkan 1.500.000, enter. Oke, simpan, kita oke, exit, ini tekan oke aja. Menu laporan buku besar, laporan hutang, cari data pembeli atas nama Irfan, pilih keluar oke, dari tanggal 01, klik bulan Mei, baru preview. Nah, ini sudah muncul, dan seterusnya nanti silahkan lakukan pembayaran di pembayaran piutang, jangan lupa tekan tambah. Oke, silahkan. Oke, sekarang cara transaksi penjualan tunai ya. Tunai ini tidak kredit, langsung dibayarkan tunai. Cara inputnya itu ke warna hijau sama. Nah, kalau tunai itu di kolom kode pembeli ini isi 1. Nah, isi 1. Enter. Nah, sudah. Baru kita isi jumlahnya 1 ya. Kode ini bisa kita ketik dengan plat nomornya. Tapi kalau cari nama barangnya, tekan tombol C, kita masukkan Honda Scoopy ya, Honda Scoopy. Nah, ini kita lihat di sini kodenya, pastikan sudah benar dengan platnya. Pilih keluar, enter. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau tunai silahkan tekan tombol F12. Tapi kalau ada kembalian di kolom bayar ini silahkan diisi bayar, diisi pembayarannya berapa. Tapi kalau uangnya sudah lunas tekan F12. Oke, F12 ya. Nah, seperti ini. Kita tutup. Kita cek ke menu laporan buku besar, laporan piutang, untuk mencek laporan yang tunai ya, yang bukan kredit. Oke, kita cari cash tunai, pilih keluar oke, tanggalnya misalkan dari tanggal 01, klik bulan Mei, baru preview. Nah, ini pembelian yang tunai yang bukan kredit. Oke, kita close. Oke, semoga bermanfaat, silahkan dicoba. Oke, sekarang cara mencek laporan-laporan ya. Jadi caranya itu kita ke menu, yang pertama kita cek dulu laporan omset penjualan ya. Ke menu laporan penjualan kembali. Jadi laporan penjualan yang ini gabungan dari laporan penjualan tunai dan kredit. Tapi kalau mau lihat tunainya aja, kita ke menu laporan penjualan kembali. Nah, yang ini. Nah, ini yang tunai. Ini yang tunai aja. Scoopy merah.
Tapi mau lihat yang penjualan kredit aja, ke menu laporan, laporan penjualan kredit. Nah, tanggalnya sesuaikan dengan tanggal yang mau dilihat, klik preview. Nah, ini yang kredit, atas nama Irfan. Oke. Tapi kalau mau lihat tunai dan kredit, ke menu laporan penjualan kembali. Nah, kita sesuaikan tanggal yang mau dilihat, baru kita klik preview sebagai surat toko. Oke, ini. Oke, sudah, kita close. Kita cek juga laporan stok ya. Laporan stok, ke menu laporan stok, register stok, klik bulan berjalan, preview. Nah, ini kalau tidak muncul laporan stoknya berarti barangnya itu sudah habis ya, sudah habis. Oke. Jadi kalau mau lihat stoknya itu ada di sini. Nah, oke. Setelah itu kita cek juga laporan neraca ya, menu laporan keuangan. Di sini ada namanya neraca saldo. Nah, ini neraca saldonya, laporannya. Dan di sini juga ada neraca ya, neraca yang kelompoknya. Kita close. Kenapa kasnya minus? Karena modal usaha belum dimasukkan. Oke, kita close. Kita contohkan misalkan modal usahanya kita masukkan ya, transaksi keuangan tambah, misalkan kita masukkan sandi 923, ini untuk modal usaha, modal awal usaha. Oke, modal awal usaha misalkan 100 juta misalkan. Oke, simpan, exit. Nah, kita cek ke menu laporan keuangan, neraca saldo. Nah, oke. Ini ada modal usaha dikurangin dengan pembelian tadi ya, jadi kasnya sisa 69 juta. Kita close. Ini laba ruginya. Oke, laba rugi. Oke, kita close. Kita cek juga laporan kas penjualannya, menu laporan buku besar, laporan neraca. Kita klik yang ini, kas penjualan. Ini khusus kas penjualan kasir ya, penjualan motor. Nah, masuknya di kas penjualan semua. Klik bulan Mei, preview. Nah, ini. Oke. Ini ada uang DP masuk dan cicil, sama uang tunai yang pembelian barang motornya tunai ya. Kita close. Nah, sekarang cara mengecek keaktifan. Nah, keaktifan ini kita bisa mencek barang apa saja yang sering laku dibeli oleh customer selama bulan Mei. Pilih yang produk, preview. Nah, ini ya. Nanti kalau misalkan barangnya yang laku itu jumlah penjualannya akan tinggi di sini, paling atas berarti ya. Oke, kita close. Oke, sekarang misalkan kita bikin cara surat jalan ya. Nah, surat jalan itu kita ke sini ke menu tabel, faktur, penjualan. Nah, baru kita klik misalkan faktur yang ini ya, kita klik faktur yang Irfan 25 juta. Nah, setelah itu kita masukkan nomor invoice-nya kita terserah, misalkan kita isi aja seperti ini. Nah, nomor PO kalau ada silakan diisi, nomor surat jalan misalkan seperti ini. Baru kita klik update. Oke. Preview. Nah, ini untuk invoice-nya. Kita close. Misalkan ada surat jalannya kita isi ya. Misalkan divisi pengiriman. Nah, namanya misalkan nama yang maafnya ini ya, nama surat yang maafnya misalkan Irfan. Oke, kita update. Oke, preview. Dan ini laporan surat jalannya. Oke, kita close. Kita exit. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.